Bakamla berhasil menggagalkan dugaan aksi perompakan terhadap kapal tugboat dan juga tongkang di perairan Kalimantan Timur. 5 orang terduga pelaku perompakan ditangkap. Bersama saya Camar Haenda, inilah A-News Malam selengkapnya. Kapal mencurigakan di perairan Kalimantan Timur disergap oleh KN Pulau Marore 322 Bakamla RI. Dari hasil penyergapan, Bakamla berhasil mengamankan 1 kapal kayu KM Bunga Lestari 03 yang diduga terlibat upaya perompakan. Kunci. Semua. Stop, kalian berdebat. Iya, Pak. Stop. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah barang bukti, 2 buah golok, 7 sekop, 3 unit ponsel, dan 5 orang terduga pelaku perompakan. Seluruh terduga pelaku bersama kapal KM Bunga Lestari 03 diamankan. Keberhasilan KN Pulau Marore 322 ini menjadi bukti nyata kecepatan respon dan profesionalisme aparat Bakamla RI di lapangan. Tim Liputan A-News melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap 9 orang terduga pelaku penyekapan dan pemerasan yang viral di media sosial. Para pelaku dijerat dengan pasal pemerasan dan terancam 9 tahun penjara. Polisi menangkap terduga pelaku penyekapan dan pemerasan yang viral di media sosial. Para pelaku yang berjumlah 9 orang ditangkap di lokasi berbeda. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya plat nomor palsu serta airsoft gun yang diduga digunakan dalam aksi penyekapan. Polisi kemudian meminta pelaku tunjukkan lokasi penyekapan korban yang merupakan pasangan suami istri dan 2 orang rekan lainnya. Para korban menjadi sasaran saat mencoba menjual mobil melalui media sosial. Salah satu korban yang disekap berhasil kabur dan melapor ke polisi. Bahwa pelaku sudah diamankan oleh Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ya, kemarin siang diamankan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Di kesempatan yang baik ini kami izin menyampaikan himbauan ya agar berhati-hati dalam melakukan komunikasi khususnya kepada orang yang tidak dikenal. Para pelaku dijerat pasal pemerasan dan terancam hukuman 9 tahun. Penyidik masih mendalami hubungan antara para tersangka dan korban, termasuk motif di balik aksi kejahatan tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, A-News melaporkan. Tertangkap basah mencuri sepeda motor, seorang residivis babak belur dihakimi massa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 sepeda motor yang hendak dicuri dan kunci letter T. Amukan massa tak terbendung saat 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor di Desa Sindang Mekar, Kabupaten Cirebon tertangkap pada Rabu malam. Pelaku yang berusaha kabur usai merusak kunci sepeda motor dihadang dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, petugas Polsek Duku Pontang berhasil mengevakuasinya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku baru sekali beraksi di wilayah Kecamatan Duku Pontang. Pelaku diketahui baru sebulan menghirup udara bebas usai menjalani hukuman dalam kasus pencurian motor. Aksi tangkap tangan ini berawal saat pelaku berusaha mengerusak kunci sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pemilik yang curiga dengan suara di halaman mendapati pelaku yang mencoba membawa kabur sepeda motor hingga meneriaki maling dan mengundang perhatian warga. Kemudian anggota kita datang, kemudian mengamankan pelaku, yang satunya dapat diamankan, yang satunya melarikan diri. Karena pelakunya itu 2 orang, yang kebetulan waktu masyarakat menangkapnya itu, yang satu kabur. Petugas menyita 1 sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksi pencurian dan 1 sepeda motor curian.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. 6 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Didampingi oleh orang tuanya, para siswa korban perundungan melapor ke polisi. Perundungan terhadap 6 siswa SMP Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 16 detik ini, 6 siswa kelas 8 mendapatkan kekerasan fisik dari kakak kelas mereka. Tidak terima anaknya menjadi korban perundungan, ke-6 orang tua siswa melapor ke Polsek Tambun Selatan. Belakangan diketahui aksi perundungan terjadi pada 8 September lalu. Pasca perundungan, orang tua siswa menyatakan anak mereka mengalami masalah psikologis seperti banyak termenung, tidak bersemangat ke sekolah, hingga melampiaskan kemarahan kepada orang tua masing-masing. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Tambun Selatan membenarkan peristiwa perundungan yang menimpa sejumlah siswanya. Pihak sekolah menyebut peristiwa terjadi di luar sekolah yang berjarak kurang dari 1 kilometer. Pihak sekolah juga menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian lantaran terjadi di luar sekolah. Pada orang tua pun hanya tahu dari video. Kalau dari rekaman video itu, anak ibu tuh dapat kekerasan bentuk apa sih, Bu? Bentuk pukulan sama tendangan. Jelas banget anak saya berada di pinggir video itu. Sempat dipukul ya? Iya, sempat dipukul dan kepalanya dijenggut, dia dipukul, ditendangin. Ternyata di pertemuan itu antara kedua pihak belum menemukan solusi. Karena itu di luar daripada KBM, kami pihak sekolah tidak mempunyai kewenangan. Arahnya daripada orang tua korban ini untuk kalau sesuatu apa yang harus dilakukan dari pihak sekolah. Saat ini pihak kepolisian sektor Tambun Selatan yang mendapat laporan telah meminta keterangan baik pelaku maupun korban dan sejumlah saksi. Kasus ini juga dalam penanganan pihak Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindah bersama dengan 5 narapidana lainnya usai terjerat peredaran narkoba di lapas. Empat kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Amar Zoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami Iris Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amar Zoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas Super Maximum Security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amar Zoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa memperingati Hari Pangan Sedunia 16 Oktober hari ini yang dilakukan ratusan petani dari berbagai daerah di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat siang tadi berlangsung ricuh. Kericuhan lewat aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam pecah saat polisi berusaha mencegah upaya pembakaran gabah oleh pengunjuk rasa. Saling dorong terjadi saat petugas kepolisian hendak memadamkan kobaran api yang dibakar masa aksi. Seketika, kericuhan lewat aksi saling dorong disertai adu mulut terjadi hingga nyaris baku hantam. Beruntung kericuhan mereda setelah pengunjuk rasa bersedia memadamkan api yang membakar karung berisi gabah dan melanjutkan aksi teatrikal.
Aksi memperingati Hari Pangan Sedunia ini diikuti oleh petani dan komunitas pangan. Mereka mendesak agar pemerintah membuat regulasi impor yang tidak lagi merugikan para petani di tanah air. Kita di Hari Pangan ini menyoroti tentang revisi Undang-Undang Pangan yang saat ini sedang didiskusikan atau digodok di DPR. Walaupun mungkin nanti pembahasannya setelah masa reses ini berakhir, namun kita perlu juga mengawal Undang-Undang Pangan ini. Pangan ini apakah nantinya bakal jadi pijakan untuk kedaulatan pangan atau memang Undang-Undang Pangan ini akan menjadi landasan baru untuk korporasi-korporasi pangan. Para petani juga akan mengawal revisi Undang-Undang Pangan yang saat ini masih digodok DPR agar kebijakannya tidak lagi berpihak kepada para pengusaha impor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 hari pasca kapal tanker MT Federal 2 meledak dan terbakar hingga menyebabkan 10 pekerja tewas, polisi sudah memeriksa 9 orang saksi dari pihak perusahaan PT ASL Shipyard Indonesia. Sementara untuk penyebab insiden tersebut, polisi masih menunggu pemeriksaan dari tim Lab 4 Mabes Polri. Satreskrim Polresta Barelang terus melakukan pemeriksaan secara maraton dengan memeriksa 9 saksi terkait kapal tanker yang meledak dan menewaskan 10 orang pekerja serta melukai 21 lainnya. Satreskrim Polresta Barelang, Kompol Debitri Andestrian mengatakan hingga Kamis sore masih melakukan olah TKP dan penyelidikan terhadap kapal MT Federal 2. Meski tim belum bisa masuk ke dalam palka kapal yang diduga menjadi titik awal peristiwa naas tersebut, namun pemeriksaan secara administrasi terus dilakukan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi, terdiri dari beberapa dari pihak HSE, supervisor, maupun dari subkonnya. Nah, dari 9 itu, hari ini kami akan melakukan pemeriksaan tambahan kembali ke 9 orang tersebut sambil melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang kami butuhkan. Seperti diketahui, kapal tanker MT Federal 2 yang sedang dalam perbaikan untuk kedua kalinya mengalami kebakaran yang berasal dari dalam tangki atau palka kapal. Ledakan yang kedua terjadi pada Rabu dini hari kemarin dan menewaskan 10 pekerja hingga 21 orang lainnya terluka berat. Dari Batam, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial memperlihatkan anggota Patwal Polisi Militer menghentikan mobil secara tiba-tiba hingga menyebabkan kecelakaan. Kapus Pen TNI menegaskan jika Patwal terbukti bersalah akan dijatuhkan sanksi. Viral di media sosial memperlihatkan anggota Patwal Polisi Militer menghentikan mobil secara tiba-tiba saat mengawal kendaraan pejabat di Kebayoran Baru, Jakarta. Aksi tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena sebuah sepeda motor menabrak mobil dari belakang. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Marinir Freddy Ardianza menyampaikan jika terbukti terjadi pelanggaran, TNI akan memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota geng motor menganiaya warga dan melakukan teror di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan cepat polisi meringkus para pelaku. Parah nih, bawa busur, bawa parah. Sejumlah senjata tajam turut diamankan polisi saat meringkus para tersangka di rumah mereka masing-masing. Polisi menangkap 5 pemuda anggota geng motor dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara korban mengalami luka-luka dan trauma akibat kejadian tersebut. Korban keluar dari gang rumah, kemudian ketemu di jalan raya, maka korban dikejar oleh sekelompok remaja yang menggunakan sepeda motor. Dikejar, kemudian sampai di Jalan Pelita dilakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam jenis busur dan parang.